Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Nyuwun pangapunten tidak bisa sholat subuh di sini. Saya bangunnya agak terlambat sholat subuh di masjid yang komatnya terlambat jadinya. Patus yang bisa menyesuaikan terus buru-buru ke sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan melanjutkan pembahasan hadis di dalam bab akhlak atau kelengkapan di dalam kitab Bulughul Maram, izinkan kami menyampaikan satu hal yang barangkali cukup menjadi perhatian kula panjenengan sami, dan saya bersyukur alhamdulillah pagi hari ini saya masuk Masjid Baitur Rahman ini sekalipun dalam keadaan terlambat, menika tidak perlu juga di scan Pak, di scan pakai kalau seperti yang di bandara itu, karena kebetulan kemarin Jumat kami dapat amanah khutbah di salah satu masjid X. Mengapa saya sebutkan masjid X? Makin tidak panjenengan kalau saya sebutkan masjid aslinya dicari apa beneran apa tidak gitu. Jadi di masjid itu kemudian ada satu tulisan yang tidak seperti biasanya. Kalau biasanya mungkin mohon dimatikan HP alat komunikasi, nopo dituliskan rapat dan luruskan soft ngoten nggih. Ini ada tulisan di sebelum pintu masuk itu, tulisannya perhatian. Nah, tanda pendungnya 3, dung 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 gitu. Lajeng kemudian di bawahnya tertera, mohon bagi jamaah yang dalam kondisi suhu tubuh tidak normal, harap mencari masjid lain yang tidak ada di sini. Sekian. Sebelum saya masuk dan kemudian di scan itu saya cuma batin. Kan kemarin Jumat kan rada bentar nggih. Cukup terik begitu panasnya, kemudian sudah otomatis kalau seandainya nanti badannya menjadi panas, ya wajar ngoten lho. Saya cuma khawatir kalau saya kemudian di scan terus pas tubuh saya dalam kondisi panas yuk tidak boleh masuk dan tidak jadi khutbah, kan lumayan ngoten lho Pak. Masya Allah. Dan tidak lain dan tidak bukan, tentu kemauan ini adalah bagian daripada respon kaitannya dengan virus COVID-19 atau yang sering terkenal dengan virus corona. Corona ini ada yang menyebutkan dengan cowok romantis mempesona itu. Ada yang menyebutkan komunitas rondo. Insya Allah orang Indonesia itu memang kreatif luar biasa. Tapi ibu bapak yang dirahmati Allah, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah sekalian, ada catatan penting barangkali yang perlu kita garis bawahi di dalam virus corona ini. Satu, pilih virus corona menika harus kita yakini bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syu'ara 80, kalau ini berbicara tentang penyakit berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza maridtu wa huwa yashfin. Kalau itu memang berupa penyakit, pasti semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah pula yang akan memberikan obatnya. Itu namanya Al-Qur'an menika panduan, tentu kemauan itu menjadi tuntunan, dan itu menjadi ketahipun menjadi perenungan dan keyakinan kula panjenengan sami. Itu yang pertama. Jadi ampun ngantos kita kemudian menduga atau ya kalau memang sudah terbukti mboten napa-napa. Karena waktu itu kan sempat wah ini virus ini adalah buatan manusia. Gitu nggih.
Ya kalau memang bisa membuktikan mboten napa-napa. Kalau mboten saged membuktikan kan khawatir makin menjadi fitnah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak yang dirahmati Allah adalah saya masih ingat betul bahkan mungkin sampai detik ini. Masih ada bahkan ini disampaikan oleh para ustadz begitu yang cukup terkenal dan saya cukup mengelus dada berkaitan dengan sifat penghakiman atau menunjukkan kebencian yang cukup serius ketika waktu itu muncul virus corona awal-awal pemberitaan di bulan Januari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu statement pertama atau ungkapan yang pertama muncul adalah wah ini napa Pak? Wah ini adalah hukuman Allah. Hukuman Allah atau azab Allah untuk orang-orang Cina. Saya kemudian Pak, mungkin di beberapa media sosial dan banyak ustadz juga menyampaikan dalam catatannya demikian. Dalam benak kami, kalau kemudian nyun pangapunten kesimpulannya begitu, lalu apa bedanya dengan orang kemudian juga menyimpulkan bahwa wah ini banjirnya besar banget ini gara-gara dipimpin gubernur A misalnya. Maksud kami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala di dalam keterputusasaan atau di dalam kedesakan napa nggih kehimpitan ujian kula panjenengan sami tidak boleh juga kula panjenengan sami ini mengutuk seseorang. Kula ambali sepindah malih mengutuk seseorang atau menghakimi seseorang. Misal nyuwun pangapunten nggih. Ada perempuan PSK misalnya pun. Naudzubillah. Kemudian menjadi akibat perempuan yang menjalani profesi kados mekaten begini terkena penyakit HIV AIDS. Terus kemudian karena terkena penyakit HIV AIDS terus berobatlah ke rumah sakit. Kinten-kinten komentar pertama yang dilakukan oleh dokter ini untuk menyembuhkan si mbak-mbak yang tadi berprofesi sebagai penyakit HIV AIDS, apakah langsung menyampaikan syukur kowe mbak rasakno sapa sing ngongkon, siapa yang menyuruh berprofesi sebagai pasti tidak. Tentu kemauan ada bagian lalu kemudian karena ini materi ini pun akhlak gitu, ada bagian yang mbok menawi kula panjenengan sami tidak suka dengan sifat atau perbuatan seseorang. Tur nggih sampun. Pun cukup dan mentok di situ saja. Ampun ngantos berlebihan kemudian sampai mengutuk orang ini kemudian semoga diazab oleh Allah. Tasih ngepunten nggih kisah Nabi Muhammad SAW nalikanipun di mencari kotoran di cemooh waktu di kota Taif itu, andai kata Nabi Muhammad SAW kemudian bahkan wekdal semanten kan sampun ditawari kalian malaikat Jibril alaihissalam, Muhammad nek aku diolehke arep tak muncalke gunung kepada orang-orang Taif. Tidak demikian. Yang pada akhirnya Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kemudian ketika kesimpulan tadi di awal adalah azab bagi orang-orang Cina misalnya, nyuwun pangapunten saestu Mekah sekarang dalam kondisi hening. Bagian daripada ikhtiar untuk menjaga supados tidak virus itu menyebar. Dan Mekah menika napa orang Cina mboten. Tiang-tiang ingkang beriman, muslim, banyak syekh di sana dan taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang poin nomor 2 badhe kula aturaken, ampun ngantos kemudian kula panjenengan sami ini terburu-buru menghakimi orang. Sekalipun orang itu berbuat maksiat sekalipun. Kula ambali semindah malih, ampun ngantos kula panjenengan sami ini buru-buru atau tergesa-gesa untuk menyimpulkan bahwa itu adalah hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena emosi kula panjenengan sami, mungkin karena hawa nafsu kula panjenengan sami, dan mungkin seolah-olah itu dianggap benar. Padahal sejatinya bukan. Bukankah kula panjenengan sami menjadi orang yang beriman
dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah supaya sinten ngertos barangkali dengan ujian semacam ini kemudian banyak orang-orang yang terketuk hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih berbahagia lagi kalau kemudian terketuk hatinya untuk mendapatkan hidayah keislaman. Kalau kinten itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk dua hal yang perlu kami sampaikan di awal kesempatan menika untuk menghadapi ayat-ayat Allah, ayat kauniyah Allah berupa virus corona menika, dan nanti lebih detailnya panjenengan bisa menyimak kaitannya dengan bagaimana menghadapi virus corona ini di media sosial, utamanipun saking Kementerian Kesehatan. Kalau bukan dari yang terpercaya, kula kinten jangan mudah untuk menerima informasi itu, karena dampaknya luar biasa Bapak. Di toko itu kemudian masker hari ini datang tidak sampai 5 menit mungkin sudah habis Pak. Nggih, kalau dari kami yang jualan sih reman-reman mawon, malah kadang sing dodolan mawon dibatasi belinya, cuma terbatas Pak, sama. Jadi kadangkala memang mbok menawi kurangnya membaca kula panjenengan sami atau kurangnya mendapatkan informasi yang jelas, akhiripun sifatnya gegabah atau kurang persiapan dengan baik. Akhirnya sifat yang dikeluarkan menghadapi corona menika bermacam-macam. Ada yang kemrungsung gitu, atau kemana-mana jadi takut gitu. Makanya mboten teng pundi-pundi mboten nyambet damel mangke gitu. Jadi tetap wajar corona ini, kalau sependek yang kami simpulkan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, menika ujian dari Allah sebagaimana ujian-ujian yang lain. Untuk mas-mas yang baru sekolah, belajar niku pasti kan susah. Ya susah lah, kalau nggak susah ngapain belajar. Nah, kesusahan itu nggih bagian daripada ujian. Bapak-bapak ingkang nyambut damel dengan profesinya masing-masing, misal ingkang teng perusahaan dipun kerja target, menika nek nggih ujian to Pak. Nanti kalau tidak diselesaikan akan mendapatkan teguran atasan. Menika nggih ujian. Ibu-ibu misalipun teng rumah tangga menyiapkan anak sekolah, napa malih tesih wonten gadah alit. Wah niku masak nggih nyusoni nggih. Niku nak nggih ujian to, Bu? Iya. Kalau semua itu kemudian dibuat pusing sama dengan corona, nyuwun ngapunten. Tapi kan mboten ngantos marai sedo, Mas. Kata siapa? Banyak orang yang kemudian tidak bisa mampu mengatasi masalah sehari-harinya, terus mengambil jalan pintas bunuh diri. Entah pakai pemes, atau pakai gantung diri. Sama saja sebetulnya. Jadi corona ini adalah bagian warna pelangi Allah Subhanahu wa taala di antara tengah ujian kula panjenengan sami. Nah, monggo meskipun corona datang kula panjenengan sami menyiapkan dengan sebaik-baiknya, yang wajar dan proporsional, ampun ngantos berlebihan. Kalau pesannya dari Menteri Kesehatan kan tetap tenang namun waspada. Ampun ngantos terjadi kegaduhan, kerusuhan, sehingga tidak perlu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ini mengapa saya sampaikan bagian yang ini di awal pertemuan kami, karena cukup serius juga Dewan Masjid Indonesia untuk memperhatikan perkara corona menika, dan sudah muncul edarannya nggih. Bapak Ibu mungkin sudah tahu.